Dan jika gereja mula-mula pernah dituduh sebagai aliran sesat, apakah mungkin gereja yang setia kepada Alkitab hari ini juga menghadapi tuduhan yang sama? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sudah memasuki episode ke-12 dari seri pelajaran apologetik Areopagus. Untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami sangat mengharapkan Anda boleh mempelajari secara pribadi buku panduan Inverse sebelum ataupun sesudah menonton video ini. Dan tautan e-book Inverse dapat Anda akses melalui deskripsi video ini. Kali ini saya berdiskusi bersama dengan Pendeta Eben, ada juga Pendeta Muda Andreas. Shalom semuanya. Shalom. Oke, untuk membuka diskusi kita, Pendeta Muda Andreas boleh pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk membahas akan pelajaran Inverse pada saat ini, dan biarlah diskusi kami dapat menjadi satu pelajaran terlebih khusus menambah iman kepercayaan kami di dalam Tuhan. Berkatilah kami semua Bapa, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Sobat Inverse, pelajaran kita pekan ini sangat menarik, yaitu berjudul Sekte Kiamat. Nah, Pak Pendeta, mungkin istilah sekte ini mungkin ada berapa yang sudah familiar, dan mungkin gen-gen yang sekarang juga mungkin ada yang belum familiar dengan istilah sekte ini. Mungkin boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu apa ini sekte ya. Dan juga mungkin boleh dijelaskan mengapa sekte kiamat ini menjadi tantangan apologetika bagi kita sebagai orang Kristen. Ya, oke. Jadi sebutan sekte ini sebenarnya artinya adalah sebuah kelompok atau aliran. Boleh itu berupa ajaran satu agama ataupun mungkin juga kekuatan politik yang memang berbeda dengan hal yang umum, berbeda dengan hal yang mayoritas, ya anti mainstream kata anak-anak muda sekarang lah ya. Jadi memang tidak biasa dengan hal yang umum. Jadi ini yang dianggap pengertian daripada sebuah sekte. Nah, di dalam konsep agama, sejarah mencatat bahwa memang ada beberapa kelompok agama, keyakinan, kepercayaan yang berbeda atau yang sangat bertentangan dengan prinsip Alkitab, dan cenderung sekte-sekte yang ada ini justru membawa pengikutnya itu kepada kehancuran. Bahkan ada beberapa sejarah yang kita lihat bahwa mereka bunuh diri massal dan lain sebagainya untuk sesuatu yang mereka percayai dalam tanda kutip bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar, tentunya ajaran yang salah. Seperti itu. Oke, thank you Pendeta Eben. Dan untuk menjawab tantangan ini, mari kita kembali ke Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47 yang akan menggambarkan kehidupan gereja mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, berarti dari perikop ini kita bisa melihat ya memang gambaran kehidupan dari gereja mula-mula. Nah, Pendeta Muda Andreas, apa saja ciri utama dari komunitas iman yang sehat menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47 tadi? Ya, jadi berdasarkan pembahasan kita di Kisah Para Rasul 4 ini, ya maka gereja mula-mula ini terbentuk karena mereka terbuka satu sama dengan lain. Bukan hanya itu saja, tapi mereka pun juga secara langsung adalah transparansi apapun itu.
Jadi nggak ada yang tertutup sama sekali. Nah bahkan di dalam gereja mula-mula mereka itu menghargai yang namanya hubungan sosial yang baik. Ya, jadi ternyata membangun hubungan sosial itu ternyata penting juga ternyata di dalam sebuah lingkungan. Tapi bukan hanya menghargai sebuah hubungan saja, tapi mereka juga menghargai yang namanya persekutuan. Ya, di dalam sebuah hubungan itu kan butuh yang namanya persekutuan yang kuat, ya, membangun semua itu. Nah, tapi satu hal yang menurut saya sendiri adalah hal yang menarik adalah meskipun kelihatannya seperti eksklusif, tapi tidak membuat diri mereka itu menjadi satu kumpulan eksklusif, tapi tetap membaur. Nah, inilah yang mengatakan bahwa pentingnya itu bergaul, bahkan membagikan yang namanya kemurahan hati dan juga saling peduli. Nah, itu yang paling penting di gereja mula-mula pada saat itu. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa bandingkan dengan karakter sekte itu sendiri ya, atau aliran sesat, yang sering kita dengar itu kan ada dimanipulasi, ada juga isolasi, dan juga ada kontrol di sana. Apa perbedaan yang paling mencolok pendeta antara budaya gereja mula-mula dan budaya dari sekte atau aliran sesat? Ya, oke. Tadi sudah disebutkan ya bagaimana kehidupan gereja mula-mula, mereka bertekun dalam doa, mereka terbuka, mereka memiliki sebuah persekutuan yang baik. Nah, biasanya kalau sekte ini umumnya mereka memiliki seorang tokoh pemimpin yang dianggap karismatik lah ya, yang bisa memberikan pengaruh, tetapi kadangkala banyak kali dalam catatan sejarah ini adalah kepemimpinan yang otoriter, bahkan juga kepemimpinan yang mengeksploitasi ataupun yang memanipulasi kebenaran dan menanamkan itu kepada para pengikut-pengikutnya. Jadi dari satu sisi memang kelompok-kelompok yang masuk ke sekte yang sesat ini, mereka begitu yakin dengan pengajaran palsu, manipulasi kebenaran yang diajarkan oleh pemimpin mereka. Sehingga banyak kali mereka itu bersedia melakukan apa saja untuk apa yang mereka capai, seperti cerita di Heaven Gate 1997, 1993 ada kelompok Davidian, David Koresh, itu mereka sampai bunuh diri untuk supaya cepat sampai ke sorga. Itulah ajaran pemimpinnya waktu itu. Kita bunuh diri massal supaya begitu selesai bunuh diri kita masuk sorga. Seperti itu. Jadi kepemimpinan yang otoriter, manipulatif, bahkan juga mereka isolasi, tidak membaur biasanya dengan kelompok. Beda dengan di gereja mula-mula yang disebutkan. Oke, berarti memang nggak bisa search sendiri kalau misalnya kita misalnya di gereja kan, ayo kita buka Alkitab kita belajar sama-sama gitu ya. Kalau itu enggak ya, maksudnya benar-benar apa yang ditanamkan harus itu yang dijalankan dan nggak boleh di search by our own gitu, enggak ya? Yes, umumnya begitu. Umumnya Mereka gitu akan ya? mengikuti tokoh karismatik yang mereka kultuskan di kelompok seperti itu. Oke. Dan tapi menariknya, Yesus dan para rasul ini juga pernah dituduh sebagai seorang pemimpin sekte. Mungkin dari lingkungan pada zaman itu gitu ya. Jadi tadi aku sempat notice pendeta Evan bilang bahwa anti mainstream, tidak umum. Berarti adalah satu kelompok yang tidak umum kan pada zaman itu juga, betul? Dan mengapa menurut Anda orang percaya yang setia pada kebenaran Alkitab ini juga sering disalahpahami oleh masyarakat sebagai mungkin pengikut aliran sesat atau mungkin sekte cult gitu? Iya, mungkin kalau mau dibilang kenapa sih zaman pada saat itu ya, kayaknya beda banget gitu ya daripada kebiasaan orang pada umumnya, pengetahuan orang pada umumnya. Maka kita juga harus tahu bahwa ternyata ajaran ini pun juga yang dimana Yesus sendiri ya pada zaman itu merasa bahwa kebenaran itu harus dibagikan gitu ya. Nah, tapi karena Yesus ingin bagikan kepada orang banyak orang salah kaprah gitu ya, bahwa ternyata ini pembangkang nih gitu ya, ini pembangkang, inilah kalau misalnya bahasa kita ya ini parbada ini gitu, kayak gitu ya lingkungan kita. Nah, tapi ternyata justru orang belum melihat secara lebih mendalam maksudnya tuh apa gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita membawa satu kebenaran kan nggak semua orang bisa terima kebenaran itu, ya kan? Nggak semua orang akan terima bahwa apa yang mereka percaya ternyata sama ini tuh salah gitu ya, nggak sesuai dengan kaidahnya atau sesuai dengan firman Tuhan yang mereka baca ya pada saat ini. Bahkan satu hal yang menarik
bahwa pada saat dituduh seperti itu, ya kan kadang-kadang kita kan kalau di zaman sekarang, kalau saya sebagai pemuda gitu ya, kalau dituduh gitu rasanya bingung gitu kayak iya mau gimana ya gitu. Kadang-kadang jadi mau sembunyilah atau segala macam gitu. Tapi reaksi daripada Yesus sendiri pada saat dia dituduh, satu hal yang paling penting adalah dia tenang. Gitu. Jadi entah mengapa ketenangan yang Yesus miliki make him kayak bisa melihat semuanya itu dengan baik. Ya, ternyata penting untuk menjaga mental dan pikiran kita ini semua gitu ya, hati kita untuk melihat bahwa kalau kita jawab itu dengan tenang, maka semua itu bisa jawab satu persatu dengan baik. Jadi banyak sekali bahkan orang Kristen pun juga ya selalu digiring sama opini-opini gitu ya, digiring sama opini. Bahkan banyak sekali sekarang ini pun tayangan di media platform dimanapun itu yang menggiring opini seseorang tentang bagaimana Kristen ini. Tapi sebagai orang Kristen yang sejati, mereka pun tahu bahwa mereka juga adalah orang yang tidak anti kritik. Gitu. Mungkin bisa kita pahami ya bagaimana kita melihat di pelajaran saat ini, terlebih khusus pada saat di zamannya ya Yesus gitu, orang-orang terdahulu mungkin seperti itu. Oke, thank you Pendeta. Dan lebih spesifik lagi gereja kita, gereja Advent itu juga sering dituduh sebagai sekte atau aliran sesat oleh orang Kristen lainnya. Mungkin just because we are anti mainstream mungkin ya, mungkin ajaran kita ya mungkin tadi sudah disinggung sama Pendeta Andreas, ya itu mungkin nggak sesuai dengan apa yang selama ini mereka yakini benar, mungkin seperti itu. Nah mungkin Pendeta, hal-hal apa yang harus mungkin atau bisa kita sampaikan gitu sebagai bukti bahwa tuduhan yang disampaikan tidak benar. Ya, oke. Jadi masyarakat umum biasanya cenderung membenarkan apa yang biasa, bukan membiasakan apa yang benar. Artinya ketika sesuatu itu sudah biasa, mayoritas, itu kadangkala sudah dianggap kebenaran. Dan kalau ada yang berbeda muncul dari yang biasa, yang mayoritas, yang mainstream tadi, itu dianggap langsung berbeda, bahkan salah seperti itu. Nah, Gereja Advent dalam konteks secara khusus memiliki beberapa pengajaran khusus yang spesial, yang unik, yang tidak dipercayai seperti yang dipercaya oleh gereja, oleh masyarakat umum, mayoritas. Nah, memang dari catatan sejarah munculnya Gereja Advent ini pun memang ada sedikit latar belakang orang anggap bahwa ini muncul dari penafsiran peristiwa kedatangan Yesus yang ditentukan oleh Miller, bahwa itu adalah kelompok Adventisme, yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan gereja Advent, karena Adventisme waktu itu hanya sebutan menggambarkan kelompok itu sedang menunggu kedatangan Yesus. Ya, itu awal sejarahnya. Kemudian beberapa ajaran unik dari gereja kita, mungkin teman-teman orang muda penting juga ini tahu, distinctive doktrin kita singkat dengan 6S, Sanctuary, Second Coming, Sabat, State of the Dead, dan Spirit of Prophecy, 5S paling tidak. Nah, ini adalah distinctive doktrin gereja Advent yang hampir semua doktrin ini tidak dipahami oleh mayoritas Kristen yang ada di dunia ini. Contoh mengenai hari Sabat. Mayoritas orang memelihara bukan hari Sabat, tapi hari pertama dalam minggu. Datang orang Advent hari Sabat, ini beda sendiri. Ini sesat ini. Ya, seperti itu. Jadi kita memiliki kekayaan rohani yaitu Spirit of Prophecy, karunia roh nubuat, yaitu tulisan yang kita percayai menerangkan Alkitab, bukan menggantikan Alkitab. Kristen lain akan pikir, ini ajaran palsu karena punya Alkitab sendiri, yaitu tulisan Nyonya White. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang yang membuat orang menganggap Advent dalam konteks ini secara khusus adalah sebuah sekte sesat, karena tidak sama dengan hal yang mayoritas atau hal yang umum. Tapi kita kebenaran kita didasarkan hanya kepada Alkitab. Jadi apa yang tadi saya sebut distinctive doktrin, ciri khas doktrin gereja kita, semua itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Oke, jadi bisa dibuktikan ya dengan Alkitab yang ada di tangan semua orang Kristen gitu ya. Oke, jadi dari kisah para rasul ini kita boleh belajar bahwa gereja yang sehat itu ditandai dengan keterbukaan, kasih, dan kepemimpinan yang melayani, bukan kontrol, manipulasi, ataupun isolasi dan ketakutan. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen? Ngantuk?
Malas? Nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Kita akan melanjutkan dari sisi yang lebih praktis ya. Tadi kita sudah belajar tentang tuduhan terhadap gereja kita, gereja Advent sebagai sekte atau aliran sesat. Nah, belajar dari cara Yesus merespon tuduhan palsu tentang pelayanannya, apa yang harusnya orang muda lakukan ketika dituduh sebagai kelompok aliran sesat? Iya, kalau misalnya ditanya harus ngapain, yang pasti nggak usah marah dulu sebenarnya. Kadang-kadang kan kalau dituduh, responnya kan emosi kan. Ih, kok bisa salah gitu kan? Enggak salah. Maksudnya kayak langsung ngajak berdebat gitu. Nah, padahal sebenarnya orang muda pun juga harus paham bahwa apa yang mereka pelajari itu memang benar. Jadi memang awal yang mudah terlebih dahulu dilakukan adalah yakinkan dirinya dia dulu akan firman Tuhan. Karena kalau misal based on firman Tuhan pun juga dia nggak lengkapi ke dirinya, pada saat ada tuduhan pun juga dia akan bingung jawabnya gitu. Jadi memang harus mendalami, istilahnya kan kalau sekarang kan ya belajar sendiri gitu, belajar mandiri gitu ya, nggak harus tiap pertemuan ibadah baru dicekokin gitu istilahnya. Karena kita udah sama-sama dewasa, sama bertumbuh. Nah, mungkin demikian mungkin seperti itu dulu. Ya, jadi teman-teman orang muda tidak usah takut, malu, apalagi minder dengan kita berbeda ataupun memiliki identitas dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin di samping tadi sudah disebutkan bahwa kita perlu juga memberikan pemahaman dan pengertian atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Saya pikir Yesus sendiri ketika dituduh dia berbeda dengan ajaran Yudaisme, berbeda dengan kehidupan masyarakat umum pada waktu itu, dia tidak bergeming, tidak mundur dari pendiriannya dalam posisi yang benar, tapi di satu sisi dia juga memberikan pengajaran-pengajaran yang benar, yang walaupun itu berbeda, anti mainstream tadi dengan mayoritas. Nah, ketika orang menuduh teman-teman orang muda bahwa pengikut Advent itu agama Yahudi contohnya, ini kan yang umum ini. Kenapa Yahudi? Mereka selalu bilang karena orang Yahudi sampai sekarang memang strict sekali pelihara hari Sabat. Sehingga dianggap Advent ini keturunan Yahudi. Apalagi sekarang ini sedang terjadi situasi dunia yang ini, orang banyak sekali benci sama orang Yahudi ya. Jadi orang Israel maksud saya. Jadi orang menganggap sering Advent karena sama-sama pemelihara Sabat ini turunan Yahudi. Kita perlu beri pengertian bahwa gereja kita memahami hari Sabat, hari ke-7
bukan dari orang Yahudi. Sejak Adam dan Hawa itu sudah ada. Kemudian orang berkata, tidak merayakan hari-hari perayaan khusus kekristenan. Kita merayakan peristiwanya. Mungkin tanggal-tanggal khusus itu kita tidak kultuskan. Tapi orang Kristen lain pun sebenarnya juga bukan mengkultuskan tanggalnya sebenarnya. Walaupun mereka menyepakati hari perayaan khusus tentang Natal kah, Paskah. Tapi kita merayakan semua peristiwa itu. Bahwa kita percaya Yesus lahir, kita percaya Yesus sudah mati, Paskah, dan seterusnya. Kemudian orang menuduh tadi sudah kita mention bahwa gereja Advent punya Alkitab sendiri, seolah-olah seperti itu, karunia roh nubuat dalam gereja. Kita beri pengertian juga bahwa tulisan roh nubuat Nyonya White tidak pernah menggantikan Alkitab. Tetapi tulisan itu memberikan kita pengertian yang lebih sederhana untuk apa yang diterangkan dalam Alkitab. Seperti itu. Jadi Alkitab ini tidak detail ditulis semua. Mengenai pelajaran suami istri, pendidikan anak, rumah tangga, tidak mungkin semua ditulis di Alkitab. Tapi tulisan roh nubuat itu memberikan terang untuk menerangi apa yang mungkin belum ditulis secara detail dan lebih praktis di dalam firman Tuhan. Nah, jadi tuduhan-tuduhan itu saya pikir kita perlu berikan pengertian, tapi tentu sudah harus punya hubungan baik, persahabatan. Tapi yang lebih penting tadi, walaupun kita berbeda, teman-teman orang muda jangan malu, jangan takut, apalagi jangan menutupi identitasnya. Kadang-kadang kita jadi mau sama dengan sekitar kita supaya orang tidak menyorot kita. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, benar banget. Jadi jangan takut lagi ya. Harus belajar ya pendeta ya. Betul. Mungkin waktu kita makan toh, kok beda makanannya. Jangan justru supaya jangan orang tanya-tanya jadi dimakan aja. Jadi lebih bagus kita terangkan, kita berdiri pada posisi kita dan kita jelaskan. Jangan supaya orang tidak banyak tanya, ya udahlah apa teman kita makan, apa teman kita minum. Kita sudah nggak punya identitas lagi seperti itu. Oke, stay with your identity ya guys ya. Oke, di zaman sekarang ini juga banyak orang muda alergi terhadap agama yang terasa mengontrol. Ini benar banget di banyak yang aku ngobrol ini selalu jadi topik hangat gitu ya. Even though orang Advent sendiri ya ngontrol, memaksa, bahkan menakut-nakuti. Misalnya kalau kamu nggak melakukan A, maka akan terjadi B. Dan ini jujur juga masih banyak di khotbah, di pengajaran-pengajaran, misalnya di dalam kelompok belajar Alkitab ini ditekankan gitu. Kalau misalnya kamu nggak kasih perpuluhan atau apa, kamu akan gini. Terasa seperti itu. Atau mungkin kalau kamu nggak begini-begini, kamu akan begini. Seolah-olah Tuhan tuh kayaknya kalau nggak ya A ya B, kalau nggak X ya Y gitu. Akhirnya yang ada jadi males ke gereja. Karena gereja itu terlalu ngatur, terlalu memaksa, dan lain-lain. Padahal inti Injil itu kan artinya kabar baik gitu ya. Menurut Alkitab bagaimana iman kepada Kristus itu harusnya membebaskan manusia, bukan mengontrol mereka. Iya, jadi kan memang pada dasarnya satu pelajaran yang mengingatkan bagi kita, terlebih khusus juga bagi orang-orang muda gitu ya, bahwa datang ke gereja itu bukan satu hal yang kolot yang kalau bisa dikatakan udah itu kebiasaan orang-orang dulu aja gitu loh. Misal sekarang saya punya pilihan masing-masing gitu. Bukan, padahal kan memang pelajaran kita pun juga dan kita pun juga sebagai umat Kristen Advent pun juga sudah menjelaskan bahwa ini terang kebenaran itu gitu loh. Bahkan berbeda dengan yang lain yang tidak mempunyai terang kebenaran itu. Maka landasan daripada kita pun juga menjelaskan bahwa banyak anak muda pun merasa bahwa menyesuaikan hati dengan istilahnya lingkungannya mereka gitu loh. Kalau misalnya nggak sesuai dengan hati mereka, ya udah pergi gitu loh. Objektif jadi. Iya, jadi objektif. Jadi bukan berdasarkan apa sih yang benar gitu loh. Apa sih yang menurut mereka tuh ya udah diyakini benar, ya ikutin itu gitu loh. Kadang-kadang kan orang muda pun juga datang ke gereja ngelihat orangnya, ada gak si A ya? Ada gak si B ya? Kalau misal si teman saya ini ada, ya udah datang deh gitu. Tapi kalau ada musuhnya, ya nggak mau gitu sama sekali gitu. Jadi problema. Nah inilah yang menekankan bahwa kita pun juga harus punya konsistensi gitu dalam Tuhan gitu loh. Tuhan pun juga menjelaskan kepada kita bahwa harus ada konsistensi sendiri, keterbukaan.
kalau ada masalah juga harus ngomong sama orangnya gitu loh. Itulah yang mengakibatkan bahwa tidak ada yang tertutup tadi yang kata di awal ya. Transparansi itu dalam hubungan dalam satu perkumpulan itu gitu loh. Makanya banyak sekali kalau mau dilihat di zaman ini pun juga yang memperlihatkan bahkan pandangan orang-orang yang bahwa ini kita nggak mengontrol, tapi kita tetap melihat bagaimana supaya keep on track-nya itu loh. Kadang-kadang sudah ada yang miring ke kanan ke kiri, kan kalau nggak kita yang concern ke mereka, mau siapa lagi gitu. Nah inilah tujuannya kita ada di dalam satu kesatuan itu, mungkin itu. Ya, jadi betul ya. Memang Tuhan juga tidak menginginkan kita menurut melakukan kehendaknya itu oleh karena intimidasi, ketakutan, ataupun karena keterpaksaan. Jadi memang tidak seharusnya sesuatu yang disampaikan kebenaran itu dengan atau dari sisi yang negatif. Artinya dengan apa tadi, seperti sekte tadi lah ya, seperti katanya harus manipulasi ketakutan, tekanan, dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu memberikan edukasi yang baik bagaimana teman-teman orang muda memiliki hubungan yang baik dalam Kristus dan mengasihi Kristus, sehingga ketika seseorang menurut karena kasih bukan karena motif hati tadi, ketakutan dan ini segala macam, maka itulah yang Tuhan kehendaki. Walaupun di satu sisi secara tidak langsung Tuhan sendiri sudah memberikan aturan itu secara alamiah di Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam, tolong ya jangan makan buah ini. Kalau kamu makan, ya Tuhan bilang ada sesuatu yang terjadi. Nah, itu prinsipnya seperti, tapi Tuhan mau Adam tidak makan buah itu bukan karena ketakutan. Iya, tapi karena karena kasih. Jadi tidak bisa juga kita pisahkan, memang sesuatu yang kita lakukan selalu ada sesuatu di balik dari pilihan kita itu. Karena itu prinsip yang Tuhan sudah bilang sejak Adam dan Hawa. Termasuk setan pun di sorga waktu mereka memberontak, maka ada resiko yang dia harus ambil ketika dia tidak menurut atau menyembah kepada Tuhan. Nah, tapi bukan itu yang ditekankan. Tapi yang ditekankan adalah hubungan dalam kasih, sehingga ketika teman-teman orang muda hidup dalam kebenaran, aktif dalam pelayanan, datang ke gereja, bukan karena takut ini, takut itu, tapi oleh karena kita mengasihi Tuhan kita, seperti itu. Amin. Dan kita juga sudah belajar bahwa sejak dulu umat Tuhan, bahkan Yesus sendiri ini sering disalahpahami, bahkan dilabeli negatif, dan hal yang sama juga terjadi pada gereja Kristen hari ini. Mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa di-share oleh pendeta ataupun gereja, di mana pendeta berjemaat gitu ya, melakukan sesuatu yang akhirnya mengubah cara pandang orang di sekitar. Mungkin ada pengalaman yang boleh di-share? Tergantung yang mana di pandangannya, karena terlalu banyak. Mungkin Pak Pendeta juga lebih banyak juga. Tapi kalau dari aku sendiri, mungkin ada beberapa hal waktu pulang pelayanan, jadi naik taksi kan untuk balik dari tempat pelayanan ke gereja. Jadi karena di jalan nggak ada, sepi kan, kalau nggak diajak ngobrol kayaknya nggak enak gitu rasanya, apalagi kita yang pendeta kan. Akhirnya ngobrol lah sama supir taksinya, ngobrol tentang kehidupan sehari-harinya, lalu masuklah ke topik agama ini, sempat nanya agamanya apa segala macam. Dan memang pandangan mereka kepada Kristen itu gitu ya, selalu menganggap bahwa Kristen ini nih satu ajaran yang nggak benar nih gitu ya, bahkan selalu merusak gitu dari pandangan daripada mayoritas gitu. Jadi kita selalu kasih pandangan, aku pun juga ngasih pandangan ke Bapak itu, oh enggak kok Pak, enggak seperti itu. Bahkan saya pun juga yang Kristen Advent pun juga berbeda daripada Kristen yang lain pada umumnya. Dan Bapak itu yang awalnya defense banget gitu ya, akhirnya mau pelan-pelan terbuka, oh nyata begitu gitu. Bahkan pada saat sudah tiba di gereja, dia pun juga minta untuk didoakan meskipun agama mayoritas gitu Muslim. Dan itu hal yang menurut saya pun juga, oh ternyata harus ngikut alurnya dulu ya, mereka maunya kemana, kita kasih pemahaman, kayak tadi Pak Pendeta sudah sampaikan, kita kasih pemahaman kepada mereka dengan murah, dengan kemurahan hati kita, dengan lemah lembut. Kan kadang-kadang ada orang mau kasih tahu ngegas terus kerjaannya gitu. Maksudnya pengen nekanin itu, tapi sebenarnya ternyata nggak semuanya dengan hal demikian. Harus dengan pelan-pelan, karena nggak semuanya orang bisa mengerti dengan cepat. Jadi aku kasih pemahaman kepada Bapak tersebut, dan akhirnya ya Bapak itu pun juga akhirnya tahu pelan-pelan mengenal. Jadi
bahwa base kita pun juga based on Alkitab. Jadi tidak ada yang mau membenci, tapi semuanya mengasihi gitu ya. Oke, jadi satu kali saya datang di satu sekolah karena ada satu anak murid kita itu sekolah di sekolah negeri dan dia selalu minta izin libur hari Sabat. Ini anak muda yang setia. Tapi gurunya ini wali kelas atau kepala sekolah lah mungkin dulu itu, dia marah lah dan tidak izinkan ini anak libur atau tidak ikut ujian hari Sabat. Kemudian saya datang karena minta tolong anak ini dan orang tuanya. Saya datang ke sekolah itu, betul seperti Pendeta Andreas tadi katakan, di awal guru ini memang menuduh ini agama apa ini, agama aneh ini, orang semua beribadah hari Minggu. Dan kalian sekolah aja lah di sekolah kalian, jangan di sekolah ini kalian sekolah kalau bikin aturan sendiri. Jadi seperti ngegas begitulah ya, marah-marah dan seterusnya. Kalau kalian tidak ikut aturan di sini, ya ikut sekolah kalian, kan kalian juga punya sekolah. Saya bicara baik-baik ya. Kebetulan di pulau itu saya waktu itu melayani satu pulau. Tidak ada sekolah Advent. Saya bicara memang kebetulan di sini tidak ada sekolah gereja Advent Pak dan lain sebagainya. Saya berikan pemahaman kita. Dan pada akhirnya setelah kami sekian waktu berbicara, maka akhirnya dia bilang seperti ini, iya betul Pak, kalau memang sudah soal keyakinan, maka sebenarnya tidak boleh ada sesuatu pun yang menghalangi kita untuk tidak melakukan keyakinan kita. Jadi akhirnya anak itu diizinkan karena dia bilang, saya pun Pak, kalau saya sudah yakini agama saya Pak, maka itu juga yang saya lakukan. Walaupun yang saya yakini dengan yang Bapak yakini itu berbeda. Jadi akhirnya dia baik memberikan izin, dan paling tidak dia kemudian memahami bahwa itulah pemahaman kita, walaupun kita sepakat untuk tidak sepakat begitu ya. Artinya bahwa dia punya pemahaman sendiri dengan keyakinannya, kita punya pemahaman sendiri, tapi kita juga mau memegang kebenaran yang kita pegang seperti itu. Oke, thank you so much untuk sharing pengalamannya Pak Pendeta. Dan mungkin kita sudah sampai pada penghujung diskusi ya, nggak terasa ya untuk topik yang sangat seru ini. Dan mungkin boleh berikan satu poin pelajaran sebagai closing statement yang belum dibahas, mungkin boleh disampaikan. Ya, jadi teman-teman orang muda tetap berdiri teguh dalam kebenaran yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, tentunya berdasarkan firman Tuhan. Sekalipun mungkin itu terasa berbeda, terasa asing dan tidak mayoritas dengan apa yang ada di sekitar kita, tapi tetap peganglah teguh kebenaran itu dan tunjukkanlah identitas kita melalui kebenaran yang kita pegang, terutama juga melalui karakter hidup yang baik tentunya dalam kehidupan kita. Ya, kalau dari aku, milikilah integritas yang kuat, karena integritas yang kuat Tuhan akan bukakan jalan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas pelajaran yang begitu indah kami boleh dengarkan, kami boleh pelajari bersama-sama sepanjang pekan ini. Biar kami boleh tetap teguh dalam iman kebenaran dan juga boleh menunjukkan kasih kepada orang-orang, dan bahwa kami juga tahu apa yang kami percayai boleh hanya seturut dengan kehendak-Mu, hanya berlandaskan kasih kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati sahabat Inverse yang menonton tayangan ini supaya boleh beroleh hikmat, pengetahuan dan juga iman yang semakin dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah menyaksikan episode ke-12 kali ini. Semoga kita boleh selalu ingat gereja yang sehat tidak mengikat orang kepada manusia, tetapi menuntun mereka kepada Yesus. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.